Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, idza adamat ummati ad-dunya nusi'at minha haibatul Islam wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Masyaallah muslimin jamaah dan jemaah rahimahullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita di bulan yang mulia. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mengenang kembali di masjid kita ini 58 tahun yang lalu. Bapak kita, Bapak Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh yang lain berkumpul di sini. Mereka bersepakat kemudian mendirikan sebuah lembaga organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kalau tokoh-tokoh kita itu sangat bijak, cerdas, dan berpikir jauh ke depan, melihat tantangan waktu itu di mana partai politik Islam tidak boleh hidup, tokoh-tokohnya tidak boleh terjun ke politik lagi. Maka bapak-bapak kita waktu itu mengambil langkah yang cerdas, bagaimana berdakwah di negeri kita, bagaimana mendakwai masyarakat dengan lebih serius, lebih giat lagi. Dikirimkanlah ratusan dai ke pelosok-pelosok negeri kita. Dikirimkanlah para pelajar-pelajar kita belajar agama ke Timur Tengah, ke Malaysia dan sebagainya. Kemudian diaktifkanlah dakwah, didirikan ribuan masjid, diaktifkan pondok pesantren, di kampus-kampus dakwah diaktifkan. Dan alhamdulillah 58 tahun kemudian banyak terjadi perubahan yang baik di negeri kita ini. Nilai-nilai Islam masih alhamdulillah diakui, meskipun dalam satu survei umat Islam Indonesia yang menjalankan sholat 5 waktu itu hanya sekitar 40%. Yang masih belum bisa mengaji Al-Quran masih di atas sekitar 150 juta orang dari 240 juta kaum muslimin di Indonesia ini. Bangsa kita sekarang dikenal sebagai bangsa yang paling religius di dunia. 90% lebih mengatakan agama sangat penting. Dibandingkan dengan negara-negara barat, Jepang dan sebagainya, tinggal 10% mereka yang mengatakan agama masih penting, masih diperlukan. Hanya 10% yang mengatakan seperti ini. Kita alhamdulillah, masyarakat muslimin rahimahullah, tapi tantangan yang kita hadapi sekarang pun tidak mudah. Bapak Muhammad Natsir mengingatkan sebelum beliau wafat, ada 4 tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam. Yang pertama adalah faham sekularisme, faham keduniaan, faham yang tidak memandang akhirat sebagai hal yang utama, faham yang materialisme, menafikan
yang tidak mempedulikan aspek-aspek ilahiyah. Semua dipandang dari sudut materi dan dari sudut pandang dunia. Orang sukses, orang mulia, kriteria utamanya adalah materi dan dunia. Sekularisme. Pak Natsir mengingatkan betul dalam pidato beliau sangat panjang pada tahun 57 di Majelis Konstituan di Bandung bahwa paham ini akan mencelakai bangsa kita kalau sampai berkembang, karena bangsa kita akan jadi bangsa yang sekuler, bangsa yang tidak peduli dengan akhirat, bangsa yang tidak peduli dengan Tuhan. Kalau kita renungkan mengapa sekarang terjadi korupsi yang begitu besar, mengapa terjadi saling menindas, saling fitnah, saling caci, karena lupa pada akhirat, lupa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, Pak Natsir mengingatkan bahaya dari paham atau gerakan kristenisasi yang masih menjadikan negeri kita sebagai target untuk pemberontakan. Yang ketiga, nativisasi, usaha untuk membesar-besarkan peradaban sebelum Islam. Anak-anak kita masih diajarkan siapa yang menyatukan negeri kita ini. Anak-anak kita diajarkan untuk tidak mengenal para tokoh-tokoh, tidak mengenal siapa Bapak Muhammad Natsir, siapa Buya Hamka, siapa Kiai Hasyim Asy'ari, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anak kita lebih mengenal Gajah Mada daripada mengenal Latif Patah. Anak-anak kita mungkin tidak mengenal ulama hebat yang menjadi inspirasi jihad di Nusantara, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falilani. Mungkin anak kita tidak mengenal seorang ulama hebat di Aceh, Syekh Nuruddin Arandiri, yang kitab-kitabnya dikaji di Asia Tenggara. Mungkin anak-anak kita tidak mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi imam di ulama besar di Mekah. Mungkin anak kita tidak mengenal siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau yang menjadi guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini upaya yang dilakukan penjajah dulu pada anak-anak kita supaya mereka kecil, mereka tidak memandang hebat Islam di negeri kita ini. Dan yang keempat, Pak Natsir mengingatkan tantangan terberat yang dihadapi umat Islam saat ini adalah tantangan internal, yaitu penyakit hubbud dunya. Beliau mengingatkan kalau penyakit cinta dunia ini tidak diatasi, maka bukan tidak mungkin umat Islam akan mengalami nasib seperti kaum muslimin di Andalusia, punah di sana, habis di sana setelah 800 tahun berpuasa di Spanyol. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis beliau, "Idza a'dama ummati ad-dunya nusikat minha haibatul Islam." Jika umatku sudah mengagungkan dunia, jika umatku sudah memuja dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahid. Jika umatku sudah meninggalkan perjuangan, jika umatku sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hurimat barakatul wahid, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasaba ummati saqatat fi aidillah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jika umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, saling membenci satu sama lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, umat Islam senantiasa bangkit menjadi umat terbaik, menjadi khairul ummah ketika mereka terbebas dari tiga penyakit: penyakit hubbud dunia, penyakit tidak mau dakwah, dan penyakit berpecah belah. Dari tahun 636 Masehi, hanya 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam sudah mengalahkan Roma. Umat Islam membangun satu peradaban yang tinggi di kota Yerusalem.
636 Masehi. Hampir 500 tahun umat Islam memimpin Yerusalem, Palestina dan sebagainya dengan aman dan damai. Barulah datang pasukan Eropa tahun 1909 menaklukkan Yerusalem dan membantai puluhan ribu penduduknya. Bahkan di Masjidil Aqsa dalam catatan pasukan Salim sendiri, mereka membunuh, menyembelih ribuan kaum muslimin dan Yahudi di dalam masjid itu, sehingga di dalam Masjid Al-Aqsa waktu itu ada genangan darah setinggi mata kaki. Kaum muslimin mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada ketika itu ada kekhalifahan, syariat Islam berlaku 100%. Umat Islam umat yang paling pintar, umat yang paling kaya. Sains berkembang pesat di tangan kaum muslimin di zaman itu. Tapi justru kaum muslimin dihancurkan oleh kekuatan yang primitif yang datang dari Eropa. Mengapa peristiwa ini terjadi? Seorang tokoh pendidikan Islam namanya Dr. Majid Ihsan Al-Hilali menggambarkan kondisi umat Islam zaman itu terkena 3 penyakit. Penyakit cinta dunia, penyakit tidak mau berdakwah, tidak peduli dengan nasib umat Islam, peduli dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga penyakit berpecah belah. Bukan hanya konflik antar mazhab, perang antar mazhab, antara mazhab Asy'ari dan Hambali waktu itu saling bunuh di dalam kampus. Kalau satu mazhab mendirikan masjid diserang oleh mazhab yang lain, sehingga ketika umat Islam sibuk dengan dunianya, gak peduli dengan dakwah, sibuk mencaci maki saudaranya, meskipun mereka hebat secara sains, ekonomi dan sebagainya, mereka dihancurkan oleh pasukan Eropa dan dijajah selama 88 tahun. Soal Al-Ayyubi berhasil mengembalikan lagi kota Yerusalem tahun 1187. Mengapa lahir generasi Salahuddin? Karena para ulama waktu itu melalui pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah mendirikan sistem pendidikan yang melahirkan generasi terbaik yang disebut sebagai Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin. Peristiwa itu terulang lagi masalah muslimin rahimahullah 1258. Baghdad yang waktu itu menjadi puncak peradaban dunia diserbu oleh bangsa Mongol. Lebih dari 1 juta kaum muslimin yang dibantai waktu itu. Kota dihancurkan, buku-buku dibuang ke sungai. Umat Islam mengalami tragedi lagi. Penyakitnya sama. Hubbu dunia, gak peduli dengan dakwah, berpecah belah. Peristiwa ini terulang lagi 1492, hancur Andalusia, kota Granada jatuh. Apa yang kemudian dialami kaum muslimin di Spanyol? Mereka dikasih 3 pilihan: keluar dari Spanyol, yang kedua berganti agama, harus keluar dari Islam, atau yang ketiga mati. Jutaan kaum muslimin keluar dari Spanyol dan jutaan lainnya terpaksa berganti agama. Habis umat Islam sama sekali. 1496 dikeluarkan namanya perintah pengusiran dari penguasa Ratu Isabella. Masalah muslimin rahimahullah. Peristiwa ini terulang lagi di Palestina. Lepasnya Palestina, hancurnya dan jatuhnya kota Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa tahun 1967, sudah tidak lepas dari 3 penyakit. Oleh karena itu Pak Nasir mengingatkan bahaya terbesar yang kita alami, kita hadapi sekarang ini adalah kalau umat Islam masih terjangkit penyakit dunia, lupa bahwa tujuan hidup kita ini yang utama di akhirat. Dunia ini tempat lewat, dunia jangan dijadikan tujuan, tetapi kita tidak boleh kalah di dunia. Rasulullah mengingatkan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Al-Imran 110. Allah mengingatkan kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi masalah muslimin rahimahullah, jika kita kaum muslimin bisa membebaskan diri kita dari penyakit hubbu dunia,
kita semangat menjalankan dakwah Islamnya. Dan yang ketiga, kita menghentikan perpecahan kita, karena ada musuh yang sangat dahsyat yang kita hadapi bersama, yaitu syaitan jenis manusia dan setan jenis jin. Saya tinggal ini siwa ini. Mereka tidak pernah berhenti menyesatkan kita. Kita hidup dalam satu zaman yang luar biasa, tantangan akidahnya mengajak untuk kita lupa akhirat, mengajak kita untuk lupa Allah, mengajak kita untuk jauh dan tidak cinta ibadah. Anak-anak kita sekarang menghadapi tantangan yang sangat serius, dari paham-paham sekularisme, liberalisme, LGBT, pluralisme dan sebagainya, dan setiap saat mereka bisa terjangkit melalui alat-alat komunikasi yang mereka bawa. Gak ada kesempatan sebenarnya kalau kita memahami bahwa kita ini sedang sangat serius menghadapi tantangan anak-anak kita, keluarga kita, untuk selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua, oh anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul membersihkan jiwa kita, hati kita, sehingga hati kita semakin bersih dan kita semakin cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta berjuang di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum